Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Oke, ketemu lagi teman-teman. Kita akan melanjutkan belajar kita tentang Google Drive. Kalau video saya sebelumnya bagaimana cara membuka akun, kemudian navigasi sekitar Google Drive. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengupload, menaruh data-data di dalam Google Drive, kemudian juga bagaimana cara berbagi, ya. Yang pertama kita akan cara menaruh ataupun mengupload data ke Google Drive. Ada pilihannya di sini ya, teman-teman, tanda plus. Bisa file upload, bisa folder upload. Kita mulai dari file upload dulu. Kita klik. Nah, kemudian terus ada pilihan apa saja yang mau diupload. Misalnya saya mau upload sampel data sales file Excel. Kemudian begitu saya klik, maka terus ada pop-up di pojok kanan bawah di sini. Satu upload complete, nama filenya ini. Kemudian ini sudah masuk dalam folder. Oke, sudah selesai ya. Kemudian data yang saya upload akan muncul di sini. Ini berada di dalam Drive. Sementara kemarin kan kita punya beberapa folder teman-teman yang sudah kita bikin. Ada folder data, ada folder project. Ya. Nah, bagaimana kalau misalkan saya mau menaruh sampel data ini di dalam folder data ataupun folder project. Ini akan sangat gampang ya. Kita bisa klik kanan kemudian move ya. Kalau kita klik move, bisa move ke data di sini ya. Atau move ke project. Tinggal di klik. Oke? Move. Maka udah hilang di sini, tentu akan pindah ke sini. Ya, sudah pindah ke sini. Bisa juga dengan klik dan drag. Ditarik saja, dia akan pindah ke ya. Oke, dia akan bertanya bahwa kita akan memindahkan dari folder project kepada folder yang kita tuju, sehingga nanti orang-orang yang punya akses di sana akan otomatis akan punya akses kepada file ini. Jika kita setuju, maka kita oke. Di project ini sudah tidak ada. Kemudian kalau kita lihat di data, maka akan pindah ke sini ya. Sangat mudah. Bagaimana kalau kita misalkan dari file, dari Internet Explorer, kemudian terus kita tarik saja teman-teman file ini ya. Kita tarik ke sini. Bisa ya. Saya pikir tidak terlalu susah ya. Oke, kalau misalkan data sudah di sini, itu kita bisa memanage mau dipindah ataupun juga mau dibuang ya. Terserah pilihan kita mau diapain data yang sudah kita upload ini ya. Kalau misalkan saya remove, sudah hilang ya. Oke, terus kalau kita berubah pikiran bagaimana tadi sudah terlanjur dihapus, sekarang di mana? Posisinya ada di sini. Ada di trash. Ada di sini teman-teman. Kalau data atau file sudah dihapus, sudah terlanjur masuk ke dustbin di sini atau ke tempat sampah, itu ada dua pilihan. Jadi dihapus selamanya. Sebagai contoh ini kalau saya klik kanan, ini bisa di restore, berarti akan kembali lagi, ditarik kembali, kemudian delete forever, ini berarti akan dihapus selamanya sehingga tidak ada di dalam data kita lagi. Misalnya ini ada sampel data sales, seperti apa? Sama, ini upload Friday, dan ini move to the trash. Seperti itu ya. Detailnya ada ini. Kalau misalkan ini banyak dan kita mau menghapus semuanya seluruhnya, hanya ada di sini, empty trash. Ya, misalkan kita empty trash, akan habis. Ya, seperti itu. Sekarang yang akan kita bahas berikutnya adalah cara berbagi. Ada dua yang bisa kita bagi, yaitu kita berbagi folder, bisa berbagi file. Ya, kalau ini berarti file, ini file, ini file. Kita bisa berbagi file. File pun kita bisa berbagi seluruhnya atau cuman sebagian. Misalkan kalau dalam spreadsheet itu nanti ada sheet ya. Dalam satu spreadsheet punya beberapa sheet. Kita mau bagi seluruhnya ataupun cuman spesifik nama sheet tertentu juga bisa ya. Yang perlu teman-teman ingat bahwa dalam satu folder, kalau kita mau berbagi folder, itu bisa banyak subfolder ya.
Kalau yang kita bagi itu folder yang paling atas, maka otomatis rekan kita yang kita bagi itu punya akses kepada sub-folder di bawahnya. Ya, misalnya, saya akan berbagi yang data. Saya klik kanan, klik share. Ya. Kemudian ada pilihannya di sini ya. Misalnya saya akan bagi ke teman saya yang lain. Nah, ini bisa tinggal nanti ditulis kalau perlu notifikasi kepada yang bersangkutan. Oke, kasih akses. Nah, misalnya begini. Begitu kita send, maka otomatis akan masuk ke alamat email ini ya. Kemudian dia akan mendapatkan notifikasi. Untuk memberikan akses ini, teman-teman bisa memberikan pilihan sebagai editor, bisa merubah, bisa mengedit dan sebagainya, atau hanya melihat saja viewer. Oke. Bisa juga dengan metode yang lain, ini saya cancel ya. Bisa juga dengan memberikan link ya, link. Link ini ada dua pilihan juga. Coba teman-teman kalau kita klik di sini ya. Oke. Ini anyone with link ya, semua orang yang punya link ini pada dasarnya nanti adalah bentuknya link, kemudian kita bisa copy link ini, kemudian kita bagikan. Bagikan ke siapa? Ada dua pilihan ini. Jadi semua orang, kalau misalkan seperti ini, jadi semua orang yang punya link dia bisa memview atau bisa edit, tergantung kepada kebutuhan kita. Perlu edit ataupun hanya view saja ya. Tetapi ada juga pilihan ini restricted. Ini restricted berarti hanya kepada orang-orang tertentu yang sudah diberikan akses. Jadi sudah diberikan akses, kemudian dikasih link sehingga yang diberi akses tadi sangat mudah untuk mencari file yang bersangkutan, ya. Seperti itu, teman-teman, ya. Sekarang sebagai contoh, saya misalkan akan berbagi ya, contohnya saja. Ini saya akan berbagi ke Omah Google ya. @gmail.com. Seperti ini ya. Kemudian message-nya ada nggak ya? Misalkan kita tulis dikasih akses. Yang saya send sebagai editor ya, saya send. Maka otomatis dia akan mendapatkan notifikasi dan punya akses ke sini ya. Dan di folder ini sekarang ada gambarnya orang di sini, artinya ini folder sedang di-share kepada yang lain ya. Sekarang kalau kita buka emailnya di Omah Google, teman-teman, nah ini ada data invitation to collaborate. Kalau saya klik, nah ini tadi ada sharing data ya, kita bisa open. Nah, open, ini akan masuk di share with me. Datanya adalah seperti ini ya. Saya bisa akses. Oke, kembali ke Google Drive di sini ya. Itu cara sharing folder. Kemudian bisa juga kita share hanya file saja. Misalnya saya mau share file ini, kita klik di sini. Ini berarti get shareable link. Dengan punya link, pilihannya sama teman-teman. Mau anyone with link nanti bisa akses baik view maupun editor, dan link nanti bisa diteruskan kemana-mana. Sebagai contoh saya copy link ini ya. Ini sebagai viewer, copy link. Kemudian karena sudah di copy dan nah ini sudah disimpan di memori teman-teman, jadi Anda bisa copy paste kemana saja, misalnya kemana saja dalam arti mau di share ke WhatsApp, misalkan kebetulan ada WhatsApp di sini, misalkan teman-teman tinggal nanti copy paste saja di ini, tinggal di send ya, atau misalnya di send lewat email juga bisa. Saya compose, kemudian subjeknya adalah misalkan sharing, kemudian terus tinggal hi dan sebagainya, kemudian terus kita Ctrl V di sini, maka ini akan menjadi link yang bisa mengakses kepada data yang kita share tadi. Salah satu kelebihan link ini bisa mengirimkan file yang sangat besar ukurannya melalui email karena tidak secara fisik melainkan hanya tautan atau link. Cara lain bisa juga seperti ini. Kemudian link ini teman-teman sorot, kemudian klik di sini, insert link,
kemudian di Ctrl V saja di sini, dan OK, maka otomatis ini akan menjadi link, teman-teman. Jadi kalau saya kirim ini ke email saya sendiri ya, ke sini, sharing, kemudian saya send, kemudian saya buka di inbox saya, ini sharing, saya klik, maka otomatis ada dua sharing nih. Maksud saya ada dua link yang copy paste langsung dan yang kita membuat link di dalam tulisan yang kita bikin. Tulisan, kemudian bisa objek apa saja bisa dibuat linknya. Sehingga kalau saya klik di sini, ya, maka otomatis saya bisa akses kepada file yang di-share dari Google Drive tadi, ya, teman-teman. Demikian juga kalau saya klik di sini, sama juga hasilnya, ya, sama. Intinya itu adalah link untuk membuka ataupun memberi akses connect kepada data yang dibagi. Kemudian adalah kita menduplikasi daripada file ini. Sebagai contoh, kalau saya klik file ini, kemudian saya ke klik kanan, kemudian make a copy, saya klik, dia akan menduplikasi file yang sama dengan nama depannya ditambah copy of data pribadi ini. Ya. Isinya sama ya. Misalnya saya rename rename-nya menjadi data pribadi baru. Ya, ini. Maka ini ada data pribadi yang original tadi sama, kemudian ini data pribadi atau data yang baru ya. Nah, kemudian ada metode sharing lagi yaitu dengan cara publish. Sebagai contoh ini adalah data pribadi, akan saya publish, di filenya dibuka, kemudian di menu file di sini, di bawah di sini ada publish to web. Kalau publish to web ya, dengan saya klik di sini ada pilihan itu embed, kemudian juga link ya. Kalau ini saya buat link, kemudian ini saya ketik publish, maka akan keluar ya, misalkan are you sure you want to publish section, misalkan kita oke. Nah, ini akan keluar link. Link ini nanti bisa kita publish baik di website ataupun melalui email, melalui berbagai media sosial. Nah, bedanya, saya tutup dulu ya teman-teman. Bedanya dengan share link di sini tadi, kan kita juga bisa ngambil link di sini ya, ataupun lewat di sini ya, ataupun juga di sini. Bedanya kalau di sini itu adalah ke spesifik ataupun ke direct orang-orang yang kita share gitu. Tetapi kalau publish, ini openly bisa diakses oleh berbagai macam orang yang dia bisa menemukan link itu di seluruh World Wide Web, di dunia internet gitu ya. Jadi tergantung kepentingan, apakah kita hanya berbagi atau share kepada orang-orang yang tertentu, ataupun ini secara terbuka dipublish di web, ya, gitu. Nah, yang terakhir adalah untuk download ya. Teman-teman, ini bisa di-download juga. Tinggal klik kanan, kemudian di-download. Oke, kalau saya download, ini akan di-convert ke Microsoft Word. Jadi kalau saya klik di sini sebagai Microsoft Office format, ya. Oke, saya tutup. Tapi juga bisa dari sini nih, ya, file, download. Kalau dari sini pilihannya banyak, bisa ke Microsoft Word, itu extensionnya doc, bisa ke Open Document Format atau ODT, kemudian rich text document, kemudian PDF, kemudian plain text, kemudian dan macam-macam ya. Kalau misalkan teman-teman mau di-download dengan PDF, juga bisa, tinggal diklik. Oke, nah ini sudah terdownload jadi PDF ya. Ini adalah Adobe Acrobat Reader, sudah menampilkan yang kita download barusan. Kemudian kalau dari handphone, saya menyarankan akan lebih mudah lagi teman-teman tinggal data atau gambar atau file yang dipilih, kemudian teman-teman pilih share, kemudian share nanti terus cari di dalam smartphone kita itu di grupnya Google pasti ada logo Google Drive, Google Drive seperti ini, dan di share ke Google Drive, tinggal nanti alamatnya sudah akan masuk ke Google Drive kita. Oke teman-teman, untuk sementara begitu, ikuti video saya selanjutnya. Ada pertanyaan ataupun komen silahkan tulis di kolom komentar. Dan perlu diingat teman-teman untuk berbagi tidak menunggu kita harus pinter dulu. Demikian juga video saya, kalau dirasa ini bermanfaat, minta tolong dibagi ke teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak.
Oh, jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.